Halo, lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Pernah gak sih lo ngerasa burnout sama kerjaan lo? Atau justru mungkin kalau lo belum kerja, lo ngerasa banget burnout sama kegiatan belajar lo? Itu tuh udah bener-bener jadi satu hal yang fatal. Soalnya waktu lo ngerasa burnout dan lo tuh dicap males ya sama orang-orang. Padahal orang-orang itu gak tahu lo lagi ngalamin apa, lo se-heavy apa pressure yang lagi lo alamin. Orang-orang itu tuh gak tahu. Tapi justru orang-orang itu ngelihat lo tuh males. Kalau males sih ngerjain gini doang kok gak bisa sih? Kenapa mesti gue tungguin sih kayak gitu? Ya deep down pasti lo ngerasa kok orang-orang gak pernah puas sama hasil kerja gue. Kok orang-orang gak pernah puas sama apa yang gue buat? Apakah gue memang tidak memenuhi kriteria orang-orang itu? Seperti halnya kalau misalkan lo udah bekerja ya. Lo bekerja pasti punya atasan. Kecuali lo usaha. Usaha pun let's say lo dagang deh. Waktu lo dagang, atasan lo itu adalah pembeli lo. Kalau pembeli komplain, ya lo gak bisa gimana-gimana, soalnya mereka yang ngidupin lo juga kan. Ini pernah terjadi di gua. Jadi waktu itu pressure kerjaan gua, load kerjaan gua lagi benar-benar di luar normal lah. Di luar normal dan gua punya klien, satu klien ini demanding banget. Apapun dikoreksi, bahkan hal-hal yang sifatnya gak krusial tapi dikoreksi juga. Sampai di titik gue mungkin ngikutin apa yang klien gue mau. Di titik gue 3 hari gak tidur karena untuk provide apa yang dia mau terus menerus. Dan mau gak mau itu klien. Balik lagi dia yang hidupin gue. Jadi ya bukannya gue yes man, gue coba defense sebisa gue. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya tetap kepentingan klien adalah hal nomor 1 yang harus diprioritasin. Beda juga waktu misalkan lo lagi kuliah, lo lagi benar-benar minta waktu untuk bimbingan sama dosen pembimbing lo, buat lo yang lagi skripsi ya. Itu kan rasanya benar-benar, ini apa sih, kenapa gue harus diperlakukan kayak gini sih? Apakah itu salah? Enggak juga, maksudnya tujuannya baik sih, nguji mental, betul. Biar mental lo kuat, betul. Tapi apa perlu si mental lo ini didorong segitu jauhnya sampai lo benar-benar ngerasa capek, bukan secara fisik doang ya. Kalau buat teman-teman yang lagi berjuang dengan beresin skripsinya, pertama lo akan capek mondar-mandir. Iya, ngetik lah, ya cari bahan lah, ya ngumpulin data lah, ya approval lah, asistensi apa segala macem. Tapi di titik itu bukan capek fisik doang. Waktu fisik lo udah capek, yang akan lebih capek lagi itu mental lo. Tapi apakah lo bisa survive? Itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Tapi yang jelas, waktu lo ngerasa burnout, dari artikel di Siloam yang gue baca ini, lo akan susah banget konsentrasi. Lo suka cemas, lo susah tidur, lo mudah marah, sering ngelamun, dan gampang banget capek. Dan lo kayak gak punya semangat mau ngapa-ngapain pun. Dan masih banyak lagi ya. Dari situ aja teman-teman yang denger juga udah pasti tahu lah burnout itu seperti apa sih. Tapi yang jelas ini gak baik banget buat kesehatan lo ya, secara fisik, secara mental. Karena waktu lo udah menyerah dengan oke lah, udahlah gue stres, gue nyerah aja apa segala macam, itu gak bikin beres juga sih kalau pengalaman gue. Yang jelas itu cuma bikin bom waktu lagi. Seperti podcast ini. Podcast ini tuh adalah jurnal pikiran gue biar pikiran gue ini gak suatu saat meledak. Jadi mungkin ada momennya gue burn out sama pekerjaan gue. Karena kondisinya gue bekerja ya di sebuah agency.
Kadang-kadang pressure-nya tinggi banget. Kadang-kadang gue harus meet deadlines serapat itu. Tanpa ada jeda, tanpa ada break. Yang penting kerjaan beres. Karena balik lagi, kalau udah menyangkut pekerjaan, berarti menyangkut profesionalitas. Yang mana itu harus lu jalankan sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja sama dengan siapapun ya maksudnya. Mau itu dengan atasan, mau itu dengan tim, mau itu dengan klien. Soalnya budaya kerja di sini tuh ya gitu. Memprioritaskan relationship dengan tim, dengan klien yang first touch-nya itu adalah personal things. Itu bagus dan tidak menurut gue. Ya pro kontra lah. Buat yang belum kerja, ya pasti banyak pertanyaan nih apa sih sebenarnya gitu yang terjadi di dunia kerja. Tapi yang jelas karena profesional itu dituntut dimanapun, bahkan nggak usah kerja dulu deh, lo organisasi dulu gitu. Waktu satu task yang lo nggak bisa achieve, lu punya tanggung jawab moral juga sih di situ gitu. Bukan cuma tanggung jawab atas tas lu aja gitu. Tapi tanggung jawab moralnya adalah lu harus bisa capable untuk membantu menyelesaikan tas itu gitu. Tapi yang jelas kalau lo lihat di Indo atau di luar itu kulturnya beda banget ya. Kalau di Indo ya balik lagi pasti kebanyakan ya nggak semua kantor sih, tapi pasti kebanyakan sistem kerjanya adalah teamwork lah. Tapi kalau misalkan lo lihat di US itu kebanyakan individualis. Jadi benar-benar spesialis sangat-sangat kepake di US. Tapi balik lagi tergantung kantornya ya. Terus kalau misalkan lo lihat di Indo itu tuh pasti lo misalkan ada masalah sesuatu di pekerjaan, lo gimana caranya memperhalus si omongan lo yang akan keluar biar suasananya itu tetap enak. Lo mementingkan itu. Tapi kalau di Jerman mau sekecil apapun atau misalkan lo adalah seorang desainer di Jerman itu bisa banget bilang desain lo jelek, ganti. Sesimpel itu tuh bisa banget. Itu dari sisi komunikasi. Nah kalau misalkan dari sisi decisionnya itu kalau misalkan lo bandingin di Indo selalu muter-muter, selalu nggak ada direction yang jelas. Oh ini maunya seperti ini. Apalagi buat teman-teman yang kerja di bidang jasa ya. Di bidang jasa tuh benar-benar gue juga bingung sih. Ya mau gak mau kita mesti ikutin ujung-ujungnya klien maunya apa. Even though lo udah benar-benar defend sama rasionalnya yang kadang-kadang mereka lupakan juga gitu. Tapi klien is klien. Decision di Indo selalu muter-muter. Kalau di luar ya, contohnya di US atau di Jepang gitu, itu total absolut sih. Rata-rata total absolut. Jadi benar-benar efisien. Pekerjaan, jam kerja itu benar-benar efisien. Dan ngomongin jam kerja pun, kalau lu lihat di Indo tuh kebanyakan kantor-kantornya itu bukan ngitung jam kerja, tapi ngitung hari kerja. Yang mana bedanya di Indo sama di luar, rata-rata ya. Kalau di luar, lu benar-benar dihargai secara jam. Jadi let's say ada overtime atau lembur, lu benar-benar diapresiasi secara benar sih. Nah, yang jadi masalah kalau di Indo, kebanyakan overtime itu di beberapa perusahaan ya, sekali lagi ya, enggak semuanya. Di beberapa perusahaan itu enggak dihitung, bahkan ada beberapa yang dihitung dengan tidak seharusnya, ada beberapa juga yang tidak dihitung sama sekali karena alasan ini dedikasi. Terus banyak banget kultur-kultur yang beda dari Indonesia dan luar negeri. Itu beberapa contoh aja, karena gue taunya juga karena ada beberapa temen gue yang bekerja di beberapa perusahaan di negara-negara yang tadi gue bilang lah. Terus dari situ kita juga tahu kan, maksudnya sebenarnya ini tuh
budaya kerja yang ujung-ujungnya kalau lu nggak terbiasa, lu bisa burn out. Terus abis itu apa lagi sih? Waktu lu burn out, selain lu benar-benar fight untuk normal lagi gitu, sehat-sehat lagi, segala macam lagi, bisa happy, bisa senang, bisa fokus, bisa tidur. Abis itu ya balik lagi semuanya akan jadi pengakuan untuk diri lu sendiri sih. Oh, lu tuh bisa toh ternyata. Ujung-ujungnya lu akan ngalamin self appreciation, self rewarding. Itu penting. Maksud gue bukan cuman lu diakui oh lu bisa di tempat lu bekerja atau let's say skripsi lu beres gitu. Itu rasanya pasti happy banget kan. Tapi yang jelas setelah rasanya happy karena diakui orang lain, emang lu gak happy untuk ngakuin, untuk bangga sama diri lu sendiri? Ternyata lu bisa ngelewatin ini semua, ternyata lu bisa survive, ternyata lu gak nyerah, dan ternyata lu bisa survive sampai sejauh ini. Itu harusnya sih sebuah kebanggaan yang bisa lu terima untuk diri lu sendiri. Yang jelas waktu lu burn out, ada baiknya lu ambil break dulu deh. Sama kalau misalkan ini bukan cuman buat kerjaan, bukan cuman buat proses belajar mengajar, tapi juga kalau misalkan lu ngerasa hubungan lu itu bikin lu burn out karena lu gak dihargai, karena lu selalu terjadi cekcok apa segala macam, beda pendapat yang ujung-ujungnya marah-marah, ada baiknya lu juga break dari hubungan itu.